hari ini saya dapat melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Oke, baiklah. Intinya tetap jaga kesehatan. Ya, siap Pak. Terus ada obat Ibu minum ya. Ya, siap Pak. Baik, Ibu Melda, sebelum Ibu Melda melakukan coachingnya Ya, Pak. bersama dengan Pak Julius, jadi mungkin ada pertanyaan praobservasi. Ya, Pak. Jadi mungkin saya hanya mengajukan 3 pertanyaan untuk Ibu terkait praobservasi sebelum Ibu melakukan coachingnya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, kira-kira Ibu mau saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, sebenarnya ada 3 kompetensi ya Pak. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua memberi pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif. Ya. Terus dari ketiga kompetensi Ibu, ini kira-kira yang mana yang Ibu ingin kembangkan itu secara spesifik? Oke Pak, yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi ini itu yang pertama adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan secara aktif. Ya, berarti mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya. Ya. Jadi 2 kompetensi itu tadi yang Ibu ingin kembangkan. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Bu, kira-kira apa harapan Ibu setelah kita melaksanakan observasi sebentar? Ya, harapan saya setelah melaksanakan kegiatan coaching ini dan observasi yang dilakukan oleh Bapak Oktan, saya menginginkan coaching ini dia menemukan ide atau solusi baik berupa gagasan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri Pak. Artinya si coach ini dapat mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Oke Bu, luar biasa sekali. Nah, mungkin itu saja 3 pertanyaan dari saya Ibu. Saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan Pak Julius. Iya Pak. Jadi saya akan berlaku sebagai pengamat Ibu ya. Iya, siap Pak. Silakan Ibu Melda. Oke. Selamat sore Pak Julius. Selamat sore Ibu Melda. Senang bertemu dengan Pak Julius lagi. Iya. Bagaimana kabar Pak Julius? Puji Tuhan baik Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan coaching Pak Julius. Iya. Kira-kira beberapa hari yang lalu saya memang sempat membaca WA dari Pak Julius, tapi saya mohon maaf saya tidak meresponnya dengan cepat karena ada beberapa hal yang saya alami dalam beberapa hari ini. Begitu saya minta maaf Pak Julius. Tapi hari ini saya siap untuk mendengarkan apa yang Pak Julius ingin diskusikan, atau mungkin Pak Julius ingin sharing tentang apa yang Pak Julius alami di sekolah mungkin dengan anak-anak. Ya. Terima kasih Ibu untuk kesempatan dan waktu yang sudah disiapkan untuk saya. Ibu masalah yang dihadapi di sekolah, di mana saat ini saya sebagai guru kelas 1, siswa saya ada 26 orang. 25 siswa ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sedangkan ada 1 siswa yang tidak mampu menerima pelajaran dengan baik. Siswa ini selalu di kelas selalu membuat keributan, suka jalan-jalan. Gitu. Dia kalau di kelas kayak dikasih materi tidak terlalu Merespon dengan baik. Oke Pak Julius, kira-kira dari proses coaching kita pada hari ini, apa yang kira-kira Pak Julius inginkan ketika Pak Julius bercerita atau sharing tentang keadaan anak murid Pak Julius? Kira-kira apa yang Pak Julius harapkan dari proses coaching kita pada hari ini? Yang saya harapkan dari proses coaching saat ini yaitu bagaimana saya ingin menemukan solusi atau cara bagaimana untuk dapat membuat anak yang satu ini yang tadi saya bilang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga dia mampu mengikuti pembelajaran seperti saya yang memiliki 5 orang yang lain. Pak Julius mengharapkan adanya solusi atau ide-ide dari proses coaching kita ini sehingga siswa Pak Julius yang 1 orang ini dapat
seperti teman-temannya begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan saya lagi dulu. Iya. Anak yang satu ini apakah dia menderita atau berkebutuhan khusus atau hanya karena memang dari segi mental saja dia tidak dapat? Kan jangan sampai dia memang berkebutuhan khusus, minta maaf mungkin bisa atau apa. Oke Bu. Siswa saya ini kalau kelihatan secara normal dia seperti siswa normal saja. Tapi dalam saya juga bingung dalam pembelajaran, dia tidak konsentrasi atau aktif dalam pembelajaran. Memang setelah saya mencari tahu, siswa ini berasal dari keluarga yang orang tuanya sudah tiada. Iya. Anak ini anak yatim piatu. Kalau ibunya meninggal, anak ini masih usia 3 bulan, sedangkan bapaknya meninggal, anak ini sudah usia 4 tahun. Jadi anak ini posisinya cuma tinggal bersama kakak dan omanya, kakak-kakaknya dan oma di rumah. Kalau bisa saya dari ceritanya Pak Julius, saya bisa katakan bahwa anak ini secara fisik dia tidak mengalami gangguan, artinya dia anak normal. Mungkin secara mental, mungkin anak ini membutuhkan perhatian yang lebih dan kasih sayang yang lebih. Nah, kira-kira kendala yang Pak Julius alami sehingga tidak mampu secara 100% mencurahkan kasih sayang atau perhatian, membimbing anak ini itu kira-kira seperti apa? Ya, baik. Begini Bu, saya kan siswa guru kelas 1, wali kelas 1. Apalagi ini baru semester 1 ya. Siswa-siswa saya semua itu kan rata-rata berasal dari rumah tangga yang perlu masing-masing dapat bimbingan. Saya tidak ada waktu, tidak perlu punya banyak waktu untuk bimbing dia saat ini, karena saya harus berbagi waktu mahasiswa itu yang saya bilang tadi, meskipun mereka dapat mengikuti pembelajaran yang baik tapi tidak sepenuhnya seperti anaknya bisa semua gitu. Tapi mereka mampu untuk mengikuti, tapi tidak semua dikatakan lancar dalam mengikuti pembelajaran. Ya, sebagai seorang guru, saya merasa pasti Pak Julius berkeinginan untuk dapat membantu anak yang membutuhkan perhatian yang lebih daripada yang lain. Kira-kira rancangan seperti apa yang terbersih dalam pikiran atau ide yang datang dari Pak Julius itu untuk dapat membantu anak kita yang satu ini? Atau kira-kira rancangan yang bisa Pak Julius lakukan saat ini sehingga anak ini dapat terbantu? Ya, memang untuk beberapa waktu ini saya sempat memberikan anak ini tugas, dan saya melihat kayak anak ini memang kalau diberikan tugas dengan kata-kata bujukan, dengan kata-kata pujian, gitu, seperti pujian, anak ini mau bekerja, dia bekerja tapi konsentrasinya hanya paling tinggi 3 menit, 4 menit, setelah itu dia kembali kembali. Nah, mungkin saya bilang mungkin memang anak ini butuh kasih sayang atau butuh perhatian khusus dari saya. Jadi kendala saya bilang kalau saya memang hanya fokus untuk dia, berarti anak-anak yang lain mungkin terbengkalai. Jadi menurut saya mungkin saya akan mungkin di semester 2 nanti anak-anak yang lain mungkin sudah ada yang bisa, mungkin di sana lah nanti saya akan memfokuskan diri untuk anak ini dan anak-anak lain yang belum mampu. Kira-kira ini apa yang Pak Guru lakukan? Seperti ada tindakan nyata yang Pak Guru dapat lakukan untuk anak ini? Jadi, artinya ada rancangan kegiatan yang Pak Guru ingin lakukan gitu. Karena ini kira-kira seperti apa? Saya mau anak ini nanti kalau di kelas dia mungkin duduk dekat saya, di sampingnya saya, dan saya akan membimbing dia dan dengan sekalian bimbingan khusus, dan mungkin di situ dengan dengan penuh kasih sayang seperti kata-kata bujukan apa, karena mungkin dia perlu seperti itu. Oke, ya. Oke,
Artinya setelah memahami yang dirasakan oleh Pak Julius dengan anak yang seperti ini, saya tangkap tadi dari yang Pak Julius ceritakan bahwa Pak Julius ingin meluangkan waktu khusus untuk memberi perhatian kepada anak ini. Mungkin dia mendampingi dia secara personal gitu, dengan cara dia duduk dekat Pak Julius, sehingga waktu Pak Julius setelah anak-anak yang lain mungkin lebih tercurah penuh kepada dia. Oke Pak Julius, saya berharap sekali di kesempatan yang berikutnya saya mendengar cerita bahwa anak ini dia sudah mengalami perkembangan dari segi mental, sehingga dia dapat bersama-sama dengan temannya mengikuti proses pembelajaran dengan penuh terjadi. Mungkin masih ada yang Pak Julius ingin sampaikan? Mungkin tidak ada lagi, tapi saya berterima kasih sudah diberi kesempatan oleh Ibu untuk ada bersama Ibu, dan dalam percakapan ini saya sudah menemukan mungkin solusi untuk masalah yang saya hadapi saat ini. Mungkin ke depan saya harus lebih mendekatkan diri dengan anak ini dalam pembelajaran. Anak ini mungkin lebih saya fokuskan dalam proses pembelajaran gitu. Mungkin saya sampai demikian cerita Pak. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Selamat sore Pak Julius, tetap semangat. Dan saya menantikan cerita yang baru tentang anak yang sama untuk progres yang terbaik ya Pak. Oke, terima kasih Bu Imelda. Sama-sama Pak Julius. Imelda, tadi kan sudah melaksanakan coachingnya. Ya Pak. Nah, sekarang kita masuk, tadi kan ada praobservasi ya. Sekarang kita masuk pada observasinya ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Ibu yang mungkin saya lakukan. Ya Pak. Pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam Ibu mengcoaching Pak Julius tadi? Pak, ketika saya menilai diri saya sendiri, saya merasa saya sudah melakukan semua proses coaching ini dengan baik menurut pemahaman saya, dan saya juga sudah melakukan sudah sesuai dengan alur cerita dan juga kompetensi yang ingin saya kembangkan dari itu mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan kepada Pak Julius, itu sudah saya lakukan dengan baik Pak. Jadi Ibu sudah melakukan coaching dengan baik ya. Jadi intinya tadi pada dua kompetensi yang Ibu kembangkan ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu ya, ini kan dalam hal menilai Ibu ya, apa yang membuat Ibu Melda itu menilai diri Ibu itu pada saat coaching tadi Ibu? Ya, pada saat saya menilai diri saya ketika Pak Julius sedang bercerita, bicara, dan dia mengharapkan saya mendengar secara penuh. Saya tidak menyalahkan secara Pak Julius, tapi saya mendengarkan. Kemudian ketika Pak Julius membutuhkan pencerahan atau dia membutuhkan bagaimana saya mampu untuk bisa menghadirkan dalam diri Pak Julius dan pemikiran Pak Julius ide atau gagasan itu, saya memberi pertanyaan-pertanyaan itu, bagaimana dari pertanyaan yang saya berikan itu, bagaimana Pak Julius itu dapat menemukan ide-idenya untuk melakukan sesuatu terhadap anak yang membutuhkan perhatian yang lebih dari Pak Julius Pak. Baik, luar biasa sekali jawaban Ibu Melda ya. Saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Iya Pak. Dari hasil pengamatan saya tadi Bu, itu sangat baik sekali ya, luar biasa tadi pada saat Ibu melakukan coaching. Jadi kompetensi tadi yang Ibu kembangkan, ingin Ibu kembangkan kan ada dua ya, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif Bu ya. Jadi sesuai hasil pengamatan saya tadi itu sudah Ibu kembangkan dengan tepat ya. Nah, saya lanjut pada pertanyaan berikut Ibu ya. Kira-kira setelah kita
selesai sebentar ya melaksanakan observasi ini, kira-kira rencana Ibu selanjutnya dari hasil setelah observasi kita ini apa rencana ini? Rencana saya setelah observasi ini yang paling yang pasti saya akan terus berlatih Pak. Siap. Karena menurut saya pengalaman itu datang dari proses bagaimana kita setiap saat terus berlatih. Iya. Jadi setelah ini saya ingin selalu berlatih baik dengan teman di sekolah dan sejauh saya maupun dengan komunitas-komunitas tempat di mana saya ada maupun dengan sesama teman CDP. Siap. Iya Pak. Intinya Selalu berlatih. selalu berlatih gitu Iya. ya. Baik, untuk pertanyaan penutup ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapat dari proses observasi kita hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari proses observasi ini ya Pak, ya saya juga mendapatkan ide. Kemudian timbul juga gagasan baru bagaimana, karena mungkin persoalan yang dihadapi oleh Pak Yudus tidak pernah saya alami karena saya guru SMP dan guru mata pelajaran, sehingga saya tidak mendapatkan persoalan yang seperti Pak Yudus. Tapi setelah kita melakukan coaching hari ini dengan Pak Yudus, akhirnya saya menemukan ide saya, anak seperti ini dia membutuhkan perhatian yang lebih. Terus bagaimana saya harus memperlakukan anak ini dengan penuh kasih sayang seperti diri saya sendiri dan menganggap anak ini seperti anak saya sendiri, apalagi dari background tadi bahwa anak ini sudah kehilangan ibunya sejak kecil. Figur atau sosok seorang ibu itu paling penting dalam pertumbuhan seorang anak, dan saya rasa dari coaching kita, dari kegiatan kita, saya di observasi ini saya menemukan ide atau gagasan yang baru lagi begitu Pak. Baik, Ibu Melda, itu merupakan pertanyaan penutup tadi. Terima kasih untuk hari ini. Jadi kompetensi-kompetensi tadi yang Ibu ingin kembangkan Ibu tingkatkan lagi ya. Siap Pak. Selamat sore Bu Melda. Selamat sore Pak Okta, terima kasih. Sama-sama.